Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Reina Sulaiman, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan review mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-13 dari Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan juga asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Rekan-rekan sekalian, di bab atau di pertemuan ke-13 ini kita akan sama-sama membahas tentang alasan penghapus pidana. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasannya alasan penghapus pidana ini adalah sebuah alasan untuk melepaskan ikatan tindakan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, baik itu yang sudah dijadikan tersangka ataupun masih terduga. Nah, rekan-rekan sekalian, alasan penghapus pidana ini ketika seseorang sudah melakukan sebuah tindakan pidana, maka seseorang tersebut dimaafkan, seseorang tersebut tidak dikenakan lagi, tidak dijerat lagi hukuman pidana. Nah, adapun alasan untuk penghapusan pidana ini terbagi menjadi dua garis besar. Yang pertama adalah alasan pembenar dan juga yang kedua adalah alasan pemaaf. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tentang alasan pembenar. Alasan pembenar ini bukan berarti atau bukan dimaksudkan alasan yang membenarkan sebuah tindakan itu menjadi sebuah tindakan yang benar. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi alasan pembenar ini adalah alasan yang dijatuhkan ketika sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak memenuhi unsur-unsur pidana, tidak memenuhi unsur-unsur delik, dan juga orang yang melakukan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, rekan-rekan sekalian, alasan pembenar ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah alasan pembenar umum dan alasan pembenar khusus. Contoh, alasan pembenar umum itu ketika seseorang melakukan sebuah tindak pidana, namun ketika ditelisik lagi orang tersebut ternyata dalam keadaan paksaan. Ada orang yang memaksa orang tersebut untuk melakukan sebuah tindak pidana, maka orang tersebut dihapuskan atau orang tersebut dicabut perkara pidananya sehingga orang tersebut tidak dikenakan sanksi pidana karena ada pemaksaan dari orang lain yang memaksa orang tersebut untuk melakukan sebuah perbuatan tersebut. Nah, konsepnya seperti itu. Adapun alasan pembenar khusus adalah ketika sebuah pertarungan atau gulat berkelahi antar sesama orang, sesama individu berkelahi itu tidak dibenarkan dan tidak ada hukum yang membenarkan terhadap perbuatan tersebut. Semua hukum melarang perbuatan perkelahian. Namun, ketika perbuatan perkelahian itu dimaksudkan, diniatkan, dan diberikan alasan untuk berolahraga misalnya, seperti halnya olahraga tinju, gulat, ketika dihadiri oleh wasit dan juga dihadiri oleh dokter, dihadiri oleh para saksi yang menonton perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak disebut sebagai perbuatan pidana karena alasan pembenarnya adalah perbuatan tersebut ditujukan untuk olahraga, yakni olahraga gulat ataupun olahraga tinju, sehingga perbuatan perkelahian dalam olahraga tersebut tidak dikenakan sebagai sebuah tindak pidana karena ada alasan pembenarnya, yakni untuk tinju, untuk olahraga, untuk kepentingan bela diri. Kemudian yang kedua ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf pun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alasan pemaaf umum, yang kedua adalah alasan pemaaf khusus. Alasan pemaaf sebetulnya mirip-mirip dengan alasan pembenar konsepnya, namun hanya sedikit lebih khusus dan hanya sedikit lebih sempit. Artinya alasan pemaaf umum itu contohnya mementingkan sebuah kualitas yang diambil daripada kesalahan orang yang melakukan. Nah, seperti contohnya ada seorang anak di bawah umur dan ternyata anak itu idiot, anak itu memiliki kelainan, anak itu memiliki ketidaknormalan di dalam tubuhnya, di dalam dirinya. Ketika anak itu melakukan sebuah tindak pidana misalkan, maka orang ataupun anak yang di bawah umur tersebut yang menderita kelainan tersebut itu dimaafkan oleh hukum sehingga tidak dikenakan sanksi-sanksi pidana. Ingat, yang dimaafkannya itu adalah subjeknya, anaknya, orang yang melakukannya karena dia memiliki kelainan dan juga dia masih di bawah umur, bukan perbuatannya. Perbuatannya tetap dicela oleh hukum, tetap dianggap sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan, tetapi orang yang melakukannya, orang atau anak yang di bawah umur itu yang memiliki kelainan itu dimaafkan oleh hukum.